Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para abah dan ummahat yang semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas nggih? Alhamdulillah. Mohon saya agak serak-serak sedikit. Ini kalau bahasanya serak-serak becek, bukan serak-serak basah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua, memberikan kesempatan kepada saya untuk pertama kalinya bisa menghadiri majelis ini sebagai pengganti tentu saja. Maka perlu kita pahami dulu ya para ummahat, bahwa biasanya dalam pertandingan sepak bola itu pemain pengganti biasanya tidak lebih baik daripada pemain inti. Maka begitu pula di sini, mungkin secara retorika, secara keluasan ilmu, secara pembahasaan, secara pengalaman, saya tidak lebih baik dari para ustadz-ustadz yang memang sudah terbiasa mengisi di sini. Maka atas kekurangan saya tersebut, saya memohonkan ampun, saya meminta ampun di awal. Astaghfiru minkum. Dan alhamdulillah kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur kita yang kedua. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita ke surganya. Tentu banyak jalan menuju surga, banyak amalan yang bisa menghantarkan diri kita kepada surga. Ada yang dengan sholatnya, ada yang dengan sedekahnya, ada yang harus dengan amalan yang berat seperti jihad, ada yang harus dengan sabar diuji, dan lain sebagainya. Sedangkan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mendekatkan diri kita ke pintu surga melalui jalan menuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitum riyadul jannah farta'u." Jika kalian melihat taman-taman surga, maka mampirlah di taman surga. Kenapa? Karena seseorang yang sudah terbiasa mampir di taman surga, insya Allah akan mudah untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majalisud dzikri." Bahwasanya taman surga itu adalah majelis-majelis dzikir. Ustaz, itu kan majelis dzikir, ini kan majelis ilmu, kan beda. Itu sering ditanyakan, kan yang dimaksud majelis dzikir, ini kan majelis ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjawab pertanyaan tersebut, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyakanlah kepada para ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Maka yang dimaksud dengan ahli dzikir itu ya ahli ilmu. Maka majelis dzikir itu ya juga yang dimaksud adalah majelis ilmu. Maka ini
rasa syukur kita yang kedua, bahwa kita dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam surga, dimudahkan untuk mendekati surga melalui jalan yang paling mudah, hanya duduk, mendengarkan, meresapi, berusaha untuk mengamalkan. Ini jalan yang paling mudah untuk bisa masuk ke dalam surga. Syukur yang ketiga adalah bahwa kita semua dikumpulkan di majelis ini dengan nikmat-nikmat dan karunia yang amat sangat banyak. Nikmat-nikmat yang kemudian tidak bisa dihitung dengan angka, tidak terucap dengan kata, dan tidak bisa tertulis dengan tinta. Nikmat yang kemudian amat sangat banyak, bahkan nikmat-nikmat yang bahkan belum pernah kita doakan, belum pernah kita bayangkan, kita belum minta tapi sudah diberikan oleh Allah nikmat tersebut. Alangkah baiknya Allah ketika kita tidak meminta tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi. Pernah enggak, Bu, kita kemudian terbayang meminta, ya Allah berikanlah saya 2 tangan? Enggak pernah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya sudah memberikan itu kepada kita. Dan kalau kita mau bertafakur, kalau kita mau menelisik kehidupan kita, sejatinya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu justru lebih banyak berupa nikmat-nikmat yang tidak pernah kita minta jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang pernah kita mintakan. Pemberian Allah dari sesuatu yang belum pernah kita minta itu lebih banyak daripada pemberian Allah atas apa yang pernah kita minta atau sesuatu yang pernah kita doakan. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Allah lebih banyak memberikan sesuatu yang tidak kita minta daripada sesuatu yang kita minta? Maka yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apa yang kita butuhkan, tapi tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Dan terkadang kita berdoa itu ya hanya sebatas keinginan, bukan kebutuhan. Saya ingin sedikit cerita. Dulu ketika saya masih sekolah di Solo, masih sekitar semester 5, itu saya sudah kebelet nikah. Jadi semester 5 masih ada 3 semester lagi, itu sudah kebelet nikah. Bahkan pernah suatu ketika saya itu dipanggil oleh salah satu guru saya, ditawari beasiswa di Gontor, mau disekolahkan di Gontor, di PKU, program kaderisasi ulama, kemudian diminta untuk lanjut S2 di sana. Tapi karena saya sudah kebelet nikah, saya jawabnya, "Afan Ustadz, habis ini saya mau nikah." Saking kebeletnya pengen nikah ketika itu, sehingga setiap kali saya selesai sholat, yang saya doakan itu tidak pernah lepas tentang meminta istri. Jadi sudah mulai semester 5 itu saya sudah mulai berdoa, ya Allah minta istri. Tentu saja dengan sifat-sifat. Yang pertama pasti nggak akan lepas 3 ini. Pertama adalah solihatan, istri yang solihah, itu selalu. Yang kedua adalah yang pinter, zakiatan, yang pinter, itu selalu. Kemudian jamilatan, yang cantik, itu selalu. Jadi 3 ini nggak pernah lepas. Tapi saya selalu tambahkan 3 hal ini dengan 1 hal di dalam doa saya ketika saya minta istri, yaitu apa? Ya Allah, berikanlah saya istri anak orang kaya yang siap diajak hidup sederhana. Itu doa saya, betul. Saya minta, ya Allah berikanlah saya istri anak orang kaya yang siap diajak hidup sederhana. Dan betul Allah kabulkan setengahnya saja. Setengahnya saja, ternyata anak orang kayanya dilewati. Yang dikabulkan yang siap diajak hidup sederhana saja.
Kenapa? Karena yang siap diajak hidup sederhana itu adalah yang saya butuhkan. Sedangkan anak orang kaya itu hanya keinginan. Sehingga Allah hanya mengabulkan apa yang saya butuhkan, tapi tidak mengabulkan apa yang saya inginkan. Juga pernah suatu ketika saya di Solo, ada kuliah umum, dan yang mengisi adalah ketika itu ketua takmir Masjid Jogokarian, Pak Jazir gitu, terus gitu, Pak Jazir. Sinten? Pak Jazir terus. Ketika itu beliau menceritakan awal mula pembesaran Masjid Jogokarian. Ketika itu Masjid Jogokarian belum punya keinginan untuk menolkan saldo. Jadi saldo itu masih banyak. Tapi Pak Jazir ini sudah punya keinginan untuk memperlebar atau meluaskan atau meninggikan masjid tersebut. Sehingga beliau ini membuat proposal, kemudian proposal itu dibagi-bagikan dan beliau membuat pengumuman. Setelah proposal itu dibagikan, ternyata responnya itu sedikit, dana yang masuk itu sedikit, sehingga Pak Jazir ketika itu bercerita, beliau mengevaluasi, loh, bukankah saya ini berada di jalan yang baik, melakukan kebaikan, ingin meluaskan masjid Allah, tapi kok kenapa Allah menghalangi ya, seolah-olah Allah itu menghalangi. Beliau berpikir, akhirnya bertemu, mungkin ada satu langkah yang ketinggalan, sehingga tercetuslah dari beliau, kita harus mengenolkan saldo. Kenapa? Agar jamaahnya itu membludak, karena ketika itu jamaahnya belum membludak, jamaahnya masih biasa, masih seperti masjid-masjid biasa yang masih ada space. Cuma Pak Jazir punya keinginan saja untuk meluaskan dan melebarkan masjid. Maka ketika beliau sudah mulai mengenolkan saldonya, digunakan untuk masyarakat umum, akhirnya masyarakat ketika itu mulai tertarik pergi ke masjid. Ketika masjid itu sudah mulai penuh, maka Pak Jazir berdoa. Beliau mengatakan, ya Allah, sekarang saya sudah tidak ingin meluaskan atau melebarkan masjid ini, tapi saya sudah butuh, tidak ingin lagi, tapi butuh, karena sekarang tidak muat. Maka dengan cara yang sama, dengan ikhtiar yang sama, ikhtiarnya nggak beda, ya cuma sebatas proposal, dibagikan, diumumkan lewat broadcast, hanya sebatas itu. Tapi kemudian responnya sangat luar biasa, sehingga akhirnya jadilah Masjid Jogokarian yang seperti sekarang ini. Maka terkadang ikhtiar kita itu tidak salah, tapi yang salah itu adalah apa yang kita ikhtiari. Terkadang kenapa Allah tidak mengabulkan doa-doa kita itu ya bukan karena ikhtiar kita yang salah, tapi yang salah adalah apa yang kita ikhtiari. Ternyata yang kita ikhtiari itu baru hanya sebatas keinginan, bukan kebutuhan. Maka agar doa dan ikhtiar kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubahlah keinginan itu menjadi satu buah kebutuhan, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Nah, itu nikmat yang berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat, bahkan sesuatu yang tidak kita minta. Para abad dan ummahat yang semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian pagi hari ini insya Allah kami ingin membahas satu buah kitab karangan Imam Ibnu Qayyim yang berjudul Al-Wabil As-Sayyib. Saya langsung mulai saja, tidak saya mulai dari awal. Sini beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mas'ul, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Mas'ul, adalah
dan yang kita mintai. Jadi beliau memulai awal kalimat dengan sesuatu kata yang pendek tapi maknanya sangat luas, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mas'ul, sesuatu yang kita mintai. Sehingga sejatinya kita perlu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindak tanduk kita, dalam setiap keinginan kita. Simpel saja, ketika kita mau baju baru misalnya, kita mau baju baru, mau izin sama suami, minta uang sama suami, jangan langsung bilang ke suami, bilang dulu kepada Allah, ya Allah, lembutkanlah hati suami saya agar ia bisa menerima keinginan saya. Jadi melibatkan Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam perkara sekecil apapun. Termasuk saya selalu contohkan kepada anak-anak saya. Anak saya kalau minta mainan itu saya selalu tanya, sudah berdoa belum sama Allah? Sudah minta belum sama Allah? Jadi selalu melibatkan hal-hal kecil. Agar apa? Agar kita itu merasa diri kita, keluarga kita, anak-anak kita itu memiliki ketergantungan kepada Allah. Jangan biarkan kita itu dengan kemampuan harta kita kemudian seolah-olah kita melangkahi Allah, atau kemampuan fisik kita itu melangkahi Allah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengajarkan kita mengingat Allah dalam hal-hal yang kecil? Makan saja kita disuruh meminta perlindungan dari Allah, menyebut nama Allah. Hal yang sepele, maka hal-hal lain yang tidak disebutkan yang juga sama. Saya atau Pak Aziz misalnya mau ke Kutab bayar SPP, ya Allah lembutkanlah hati Ustadz Wiwit agar wajahnya itu berseri-seri ketika bertemu dengan saya. Itu juga menunjukkan kita itu tergantung kepada Allah, karena Allah yang memiliki hati orang lain, sehingga semua tindak tanduk kita itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kemurnian akidah kita, kemurnian iman kita. Kenapa demikian? Karena ketika kita menyampaikan kepada Allah sebelum kita menyampaikan kepada makhluk, itu adalah tanda kalau hati kita itu dipenuhi oleh Allah. Sebagaimana dulu ketika jenengan nuwun sewu kan semsem sama pasangan pertama kali, ketika ta'aruf misalnya, baru datang ternyata suaminya ganteng. Wah, setelah ta'aruf perkenalan, calonnya pulang, kemudian kita masuk kamar mau tiduran, yang kita ingat adalah wajah calon kita, selalu ingat dengan calon kita. Jadi tanda cinta itu selalu mengingat. Maka sama kalau kita cinta sama Allah, tanda-tandanya ya selalu ingat kepada Allah, dan kita selalu melibatkan Allah dalam hal-hal apapun, bahkan sesuatu yang paling sepele, mau beli sandal misalnya, itu ya kita libatkan Allah. Para abad dan umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus melibatkan Allah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengajarkan hal itu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Walaupun seandainya kita minta kepada makhluk, makhluk itu bisa. Kita minta sama suami, suami itu bisa mengabulkan, iya bisa. Tapi kemurnian iman itu ketika kita melibatkan Allah dulu, baru melibatkan suami kita. Karena itu adalah perintah dari Rasulullah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah di kala lapang, mintalah Allah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah di kala lapang. Maka ketika kita dalam keadaan berat, dalam keadaan diuji, dalam keadaan mendapatkan musibah, apa yang akan terjadi? Allah lah yang akan ingat kepada kita. Itu satu buah kunci. Ketika kita ingat kepada Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan ingat
dengan diri kita saat kita dalam keadaan susah. Saya berikan salah satu contoh di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yunus itu mendapatkan undian, kapalnya overloading, kelebihan muatan, sehingga harus ada di antara penghuni kapal itu yang dilemparkan ke laut. Ternyata yang dapat undian itu adalah Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus harus dilemparkan ke dalam laut. Dan ketika Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut, ternyata di dalam laut itu ada ikan paus yang langsung menelan Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Ini berdoa fidulumat, di dalam kegelapan. Dan kegelapannya itu 3. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan. Sehingga nanti banyak para ulama yang menyebutkan afdalul doa yang paling utama itu adalah fidulumat, ketika dalam keadaan gelap. Jadi para ummahat kalau berdoa, matikan lampu, tetap di kamar, gunakan suara yang lirih, maka itu adalah doa yang paling utama di dalam kegelapan dan tidak ada yang tahu. Jangan doa ketika terang-terangan. Doa ketika terang-terangan itu gimana? Doanya lewat WA. Itu doa yang terang-terangan. Sering nggih? Sering nggih? Nggih. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, doaul mar'i li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun. Doa seseorang kepada saudaranya atau untuk saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui, itu mustajabatun, itu mudah sekali untuk mendapatkan ijabah. Sehingga kalau kita doa terang-terangan, apalagi kita umumkan lewat WA, ya Allah semoga, ya Allah semoga, itu justru menjadikan doa kita tidak manjur, justru menjadikan doa kita kurang diijabahi. Loh Ustadz, bukankah nanti kalau kita umumkan doa kita di WA akan banyak yang mengaminkan? Ngoten nggih biasanya. Biasanya alasannya seperti itu. Kalau kita doa di WA nanti banyak yang mengaminkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil idman. Minta tolonglah ketika kalian memenuhi kebutuhan kalian dengan cara bil kitman, dengan cara disembunyikan, bukan diungkapkan, tapi memang sembunyi-sembunyi. Kalau kita punya kebutuhan kemudian doa disembunyikan doanya, dilirihkan doanya, cuma kita saja yang tahu. Sehingga apa? Sehingga yang mengaminkan itu hanya para malaikat, tidak tercampur dengan aminnya manusia. Kita tahu bahwasanya aminnya malaikat itu berbeda dengan aminnya manusia. Kalau aminnya malaikat, malaikat itu aminnya itu insya Allah mustajab. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah bermaksiat. Sedangkan makhluk itu ya ada maksiatnya. Kalau amin yang murni dari malaikat yang ikhlas, yang tulus, kemudian tercampur dengan amin yang keluar dari lisan yang juga berdosa, maka itu mengakibatkan doa kita susah untuk diijabahi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau diaminkan oleh manusia, masalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kenapa kita disuruh untuk menyembunyikan ketika kita punya hajat, ketika kita punya doa disuruh menyembunyikan. Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Karena setiap orang yang memiliki nikmat itu pasti ada yang hasad. Jadi kalau kita umumkan doa kita lewat WA, kemudian ada orang yang hasad, semoga rak dikabulke, semoga rak dikabulke, semoga mendapatkan keburukan, dan ternyata yang mendoakan semoga tidak dikabulkan, ternyata doanya itu sembunyi-sembunyi. Yang pertama. Yang kedua, mungkin dia dalam ketika melihatnya itu habis asar atau habis sholat masih pakai mukena, buka HP, lihat status WA kita berdoa,
di waktu yang mustajab atau antara adzan dan iqamah, ternyata dia hasad. Bagaimana coba? Mungkin yang dikabulkan justru bukan doa kita, tapi adalah doa orang yang hasad itu, tidak menutup kemungkinan. Maka doa terbaik itu memang yang disembunyikan, yang mana hanya kita, malaikat, dan Allah lah yang tahu. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui. Saya kembali kepada kisah Nabi Yunus tadi, doa fidulumat, bahwa Nabi Yunus itu doa di kegelapan, ada 3 kegelapan. Apa doanya? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, bahwasanya tidak ada ilah selain Engkau. Maha suci Engkau, wahai Allah, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka karena doa itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus. Ada kisah yang sama di dalam Al-Quran, dalam keadaan yang sama, doa yang hampir sama, yaitu kisahnya Fir'aun. Fir'aun ini juga tenggelam di dalam lautan. Ketika Fir'aun tenggelam di dalam lautan, maka Fir'aun itu berdoa. Jadi ternyata Fir'aun itu di akhir hayatnya itu berdoa kepada Allah. Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minaz muslimin, dan aku termasuk bagian dari orang-orang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi Nabi Yunus berdoa ketika tenggelam di dalam lautan. Fir'aun juga berdoa meminta taubat kepada Allah di dalam lautan. Bedanya adalah Allah menerima taubatnya Nabi Yunus, kemudian menyelamatkan Nabi Yunus. Yang kedua, Fir'aun taubatnya tidak diterima dan tidak diselamatkan oleh Allah. Pertanyaannya, kira-kira kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan Nabi Yunus tapi tidak menyelamatkan Fir'aun? Padahal dua-duanya sama-sama berdoa, dua-duanya sama-sama bertobat. Nabi Yunus itu tenggelam gara-gara melarikan diri dari umatnya karena umatnya tidak mau beriman. Dua-duanya sama-sama melaksanakan kesalahan, tapi yang satu taubatnya diterima, doanya dikabulkan. Yang satu taubatnya tidak diterima, doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Nabi Yunus itu sudah terbiasa berdoa ketika dalam keadaan lapang, sehingga ketika Nabi Yunus dalam keadaan susah berdoa, kemudian doanya itu dikabulkan. Berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun hanya berdoa ketika terdesak, menjadikan Allah sebagai tempat pelarian saja. Maka Allah tidak menerima taubat yang seperti itu. Walaupun nanti ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun karena sudah yugorgir, karena nafasnya sudah di kerongkongan. Tapi salah satu atau beberapa ulama juga menyebutkan karena kebiasaan, karena Nabi Yunus sudah terbiasa berdoa di kala lapang, sehingga ketika dalam keadaan susah berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah seandainya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang sudah terbiasa bertasbih, bukan orang yang sudah terbiasa berdoa, maka Nabi Yunus itu akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Jadi alasan kenapa Allah menerima doanya itu ya karena sudah terbiasa berdoa walaupun dalam keadaan lapang. Maka libatkan Allah dalam setiap tindak tanduk kita.
Dalam hal-hal yang paling remeh sekalipun selalu libatkan Allah. Ada seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, idza kana ar-rajul da'a ila Allah fi sarra. Jika ada seorang, kalau di sini ar-rajul laki-laki, walaupun bisa dimaknai seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Idza kana ar-rajul, jika ada seseorang da'a ila Allah fi sarra, yang seseorang ini dia terbiasa berdoa kepada Allah dalam keadaan lapang. Saat lapang masih berdoa kepada Allah. Fanuzilat bihi dharra, lalu kemudian turun kepadanya kesusahan atau musibah. Fata'awaha, kemudian dalam keadaan ia terhimpit itu, dalam keadaan dia terkena musibah itu, ia berdoa kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Qalat malaikah, maka malaikat-malaikat yang ada di langit itu akan mengatakan, sautun ma'rufun, saya sudah kenal suara ini kan suaranya setiap hari berdoa kepada Allah. Fasyafa'u lahu, maka karena malaikat sudah kenal suara tersebut, maka malaikat memberikan syafaat berupa, ya Allah, kabulkanlah doa si fulan, ia dalam keadaan terhimpit, dia dalam keadaan susah, padahal ketika dia dalam keadaan lapang dia masih tetap berdoa. Maka berikanlah atau ijabahilah doa tersebut, sehingga klimaks dari doa kita itu bukan ketika doa-doa kita dikabulkan, bukan, tapi klimaks dari doa kita itu ketika kita terbiasa berdoa walaupun tidak dikabulkan, tapi ketika kita terhimpit, kita hampir tenggelam, kita hampir terjatuh, kita dalam keadaan berat, kemudian kita berdoa dengan satu doa dan Allah kabulkan doa itu, maka itulah klimaks dari doa-doa kita. Maka jangan sampai kita merasa berputus asa, ya Allah, kenapa saya doa sekian tahun tapi sekarang tidak dikabulkan, sampai sekarang tidak dikabulkan. Karena memang tujuan dari doa itu ya bukan ijabahnya itu, tapi tujuan kita sering berdoa kepada Allah adalah agar suatu saat ketika kita dalam keadaan berat, kita berdoa, malaikat bahkan Allah sudah kenal dengan kita. Itu tujuan dari doa, agar kita itu dikenal oleh Allah, agar Allah itu memperhatikan kita. Para abad dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, al-marju al-ijabata. Allah Subhanahu wa taala tadi yang pertama adalah al-mas'ul, yang kita mintai, yang kita berdoa kepadanya, bahkan dalam urusan sepele apapun. Kemudian yang kedua adalah al-marju al-ijabata, yang kita harapkan mengijabahi doa-doa kita. Non sewu, ini coba saya luruskan ya. Biasanya ketika memaknai kata ijabah itu banyak yang salah, banyak yang keliru. Bahwa ijabah itu selalu dimaknai dengan dikabulkan, padahal ijabah itu tidak selalu dimaknai dengan dikabulkan. Ijabah itu artinya dijawab. Kalau saya analogikan seperti anak saya suatu saat minta kepada saya mainan, ya minta mainan. Mainannya apa? Saya tanya gitu. Mobil remote, enggak ah. Itu juga bagian dari ijabah. Saya jawab pertanyaan anak saya jawab permintaan saya dengan penolakan. Atau saya jawab, ya nanti kapan-kapan. Itu juga saya jawab. Atau kemudian saya katakan kepada anak saya ganti dengan yang lain ya, jangan mobil remote. Itu juga bagian dari ijabah. Jadi ijabah itu tidak selalu dimaknai dengan doa kita dikabulkan sama persis. Para bapak dan umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan ijabah dari doa-doa kita itu kepada Allah. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa doa itu secara garis besar ada dua, yaitu
doa yang mustajab sama doa yang mardud. Doa yang tertolak, mardud, dan doa yang dijawab. Dan doa yang mardud itu saya bahas dulu doa yang mardud. Doa yang mardud atau yang tertolak itu biasanya itu pertama karena maksiat, sehingga maksiat itu menghalangi langit. Doa-doa kita tidak bisa menembus langit karena maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Yang kedua adalah aklu al-haram, memakan sesuatu yang haram, sehingga sesuatu yang haram itu juga menghalangi doa-doa kita. Yang ketiga adalah al-istijal, terburu-buru, pengen cepat diijabahi. Justru ketika pengen cepat, malah Allah tidak segera memberikan. Saya contohkan ketika aklul haram adalah satu buah hadis. Summa dzakara rajul. Saya langsung ke terjemahannya saja. Suatu ketika Nabi Muhammad pernah menyebutkan laki-laki yang yutilu safar, yang laki-laki ini sudah melaksanakan safar yang amat sangat jauh. Mafhum mukhalafahnya atau faham yang dipahami dengan membalik teksnya, berarti orang yang safar jauh itu doanya mustajab. Orang yang safar jauh itu doanya mustajab. Kemudian yang kedua adalah lusuh pakaiannya, kemudian wajahnya itu merengut saking capeknya. Atau para ulama kemudian menyimpulkan yang kedua adalah masyaqqah. Ketika seseorang itu safar, pertama itu mustajab doanya. Jadi ketika jenengan sedang safar, pastikan berdoa. Bukan berdoa naik kendaraan saja, tapi berdoa meminta apapun kepada Allah. Yang kedua adalah dalam keadaan masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Dalam keadaan berat. Itu juga menjadi salah satu penyebab doa-doa kita itu dikabulkan. Kemudian yang ketiga adalah yamutu yadahu ila sama. Mengadahkan tangan kita ke langit. Itu juga menjadi penyebab doa-doa kita mustajab. Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki yang sudah melakukan 3 hal itu, sudah melaksanakan safar dan dia dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan berat, sudah mengadahkan tangan. Kemudian yang keempat apa? Sudah menggunakan nama-nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi berdoa itu semakin mustajab adalah ketika kita memuji-muji Allah dulu. Ya Rabbi, ya Rabbi. Memuji-muji Allah dulu. Sudah melaksanakan 4 hal yang seharusnya 4 hal ini menjadi penyebab doa itu dikabulkan, mustajab. Tapi kemudian Rasulullah menyebutkan wa mat'amuhu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa gudiya bil haram, ia tumbuh dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana bisa doanya itu dikabulkan? Walaupun dia sudah membawa tadi 4 hal yang bisa mengakibatkan doa itu mustajab, tapi 4 hal itu bisa hangus, bisa disingkirkan kalau kita memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita. Maka kita perlu berhati-hati dalam masalah memasukkan makanan yang haram, karena itu bisa menjadi penghalang doa kita. Kemudian istijal, sama istijal yang menjadi penghalang doa atau doa itu mardud itu adalah ketika kita terburu-buru. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, bahwa doa salah seorang di antara kalian itu mustajab selama tidak terburu-buru. Terburu-burunya itu gimana? Yaqulu da'autu falam yastajib. Aku sudah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan ya. Nah, itu bagian dari terburu-buru. Padahal apa yang kita miliki hari ini itu bisa saja merupakan doa sekian tahun yang lalu yang bahkan kita sendiri sudah lupa kalau kita pernah berdoa. Jadi apa yang kita miliki bisa saja itu adalah doa dari sekian tahun yang lalu, yang bahkan kita sendiri sudah lupa kalau kita pernah berdoa dengan hal tersebut.
tapi Allah kabulkan itu. Maka jangan sampai kita seuzon kepada Allah dengan mengatakan, kok doa saya tidak dikabul-kabulkan ya. Tapi selalulah berhusnudzon kepada Allah. Jadi 50% doa itu ada kemungkinan dikabulkan, 50% ada kemungkinan mustajab. Tapi mustajab atau ijabah itu tidak selalu artinya adalah dikabulkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim," tidaklah seorang muslim yad'u yang ia berdoa bidakwah dengan satu buah doa, laisa fiha ismun, yang doanya itu tidak mengandung keburukan, tidak doa yang mengandung kejelekan, wala qati'atur rahm, dan doanya tidak mengandung sesuatu yang mengakibatkan tali silaturahim itu putus, illa kecuali a'tahullahu biha ihdas salasah, kecuali pasti Allah akan memberikan salah satu di antara tiga. Jadi ketika kita berdoa, doanya sudah benar, sudah tidak mengandung keburukan, sudah tidak mengandung sesuatu yang bisa memutus tali silaturahim, maka pasti Allah akan memberikan salah satu di antara kita, salah satu di antara tiga. Yang pertama adalah antaj'allahu da'watuhu, doanya dikabulkan sama persis, segera, langsung dijawab oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wayudakhiruha lahu fil akhirah, tidak dikabulkan di dunia tapi nanti akan dikabulkan di akhirat. Yang ketiga ayyasrifa anhu minassu'i misliha, doanya tidak dikabulkan karena apa? Karena kita dihindarkan dari keburukan yang terkandung dari doa tersebut. Kita minta, ya Allah jadikanlah saya orang kaya misalnya, nggak segera dikabul-kabulkan. Kenapa? Karena Allah tahu nanti kalau saya jadi orang kaya, nanti saya nggak jadi ustadz lagi, sibuk ngurusi harta. Jadi ketika dulu saya berdoa, ya Allah berikanlah saya istri yang kaya yang siap diajak hidup sederhana, nggak dikabulkan. Kenapa? Mungkin kalau istri saya orang kaya, justru itu bisa mendatangkan keburukan bagi saya. Maka doa itu 50% dikabulkan, 50% tidak dikabulkan. Yang dikabulkan itu hanya sekitar 16% yang benar-benar dikabulkan. Selebihnya ditunda atau kita dihilangkan dari keburukan. Jadi esensi dari apa yang ingin saya sampaikan adalah doa-doa kita mungkin sekarang tidak kita rasakan apakah sudah dikabulkan ataukah belum. Karena selama ini kita masih berpikiran bahwa dikabulkannya doa, ya Allah saya minta rumah yang luas, itu ya berarti saya harus punya rumah yang luas. Padahal ketika saya berdoa, ya Allah berikanlah kepada saya rumah yang luas, itu bisa saja diganti, rumahnya tetap sempit tapi saya memiliki istri yang ketika saya pulang saya merasa rumah saya itu luas sehingga saya betah di rumah. Karena fungsi rumah yang luas itu adalah betah di rumah. Allah tidak berikan rumahnya, tapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu istri yang menjadikan saya betah di rumah, menjadikan saya merasa bahwasanya rumah itu luas. Maka itu juga bagian dari diijabahi doa kita. Maka kita perlu husnudzon kepada Allah bahwa doa-doa kita itu pasti dikabulkan, insya Allah dikabulkan. Bisa berupa dengan hal-hal yang tidak sama, atau diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, atau kita dihindarkan dari sesuatu yang buruk. Itu juga bagian dari dikabulkannya satu buah doa. Ini sudah ada pertanyaan belum? Ustadz, judulnya kan bahagia dunia akhirat, 3 ciri hamba pilihan Allah, kok nggak ada di pembahasan. Nah, ini baru masuk sudah mau habis waktunya. Kalau los suara saya yang habis.
Wa ayyasbiga alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah melengkapi nikmat-nikmat dhahiratan, yang dhahir, yang nampak, wa batinatan, dan inilah yang paling penting, yaitu nikmat yang batin, nikmat yang tidak nampak, yaitu rasa syukur, rasa qanaah dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita mau melihat korupsi atau koruptor itu, sebenarnya nikmat yang dhahir dari mereka itu kurang apa? Mobil sudah banyak, harta sudah banyak, tapi yang kurang dari mereka itu hanya nikmat secara batin. Mereka punya nikmat tapi tidak bisa menikmati nikmat, sehingga masih memiliki rasa rakus. Maka inilah yang paling penting, yaitu adalah nikmat batin kita, sehingga sesuatu yang sedikit saja kita bisa menikmati. Karena menikmati nikmat itu tidak tergantung kepada objeknya, tapi tergantung kepada hati kita. Kita punya motor, tidak punya mobil, selama hati kita qanaah, kita bisa menikmati motor itu. Tidak punya motor, perginya pakai Gojek, ya kita bisa menikmati Gojek. Dan sesuatu yang lain. Jadi cara menikmati nikmat itu sebenarnya letaknya ada di hati, bukan pada objeknya, bukan pada banyak atau sedikit nikmatnya, tapi ada pada hati kita. Maka inilah yang paling penting. Kita meminta kepada Allah agar Allah menyempurnakan nikmat zahir kita, lebih-lebih adalah nikmat batin kita. Karena yang menjadikan kita bisa menikmati nikmat zahir itu adalah nikmat batin. Nah, kita baru masuk kepada judul. Wa ayyaj'alakum mimman idza an'amallahu alaihi syakara. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan diri kita bagian dari orang-orang idza an'amallah, bagian dari orang-orang yang apabila diberikan nikmat oleh Allah, syakara, ia mampu untuk bersyukur. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah saya seorang hamba yang apabila saya mendapatkan nikmat itu saya mampu untuk bersyukur. Wa idza batuliya, dan jadikanlah saya bagian dari orang-orang yang apabila saya itu diberikan ujian, diberikan bala, sabara, saya siap untuk sabar, saya mampu untuk sabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan ya Allah, jadikanlah saya bagian dari orang-orang yang apabila terpeleset, yang apabila terjatuh pada lubang dosa, istighfar, saya bisa langsung beristighfar, bisa langsung taubat, bisa langsung kembali kepadamu ya Allah, bisa langsung sadar, bisa dinasihati oleh orang lain dan lain sebagainya. Fa inna hadhil umura as-salasata hiya unwanu sa'adatil abdi wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhra. Maka ketiga hal ini adalah tanda seorang hamba itu akan bahagia dan tanda-tanda seseorang itu beruntung, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kemenangan fi dunyahu wa ukhrahu, baik ketika di dunia dan di akhirat. Jadi bahagia itu sederhana. Tolak ukur bahagia itu bukan pada nikmatnya, tapi pada mensyukuri nikmat. Sekali lagi, tolak ukur bahagia itu bukan pada nikmat, tapi mensyukuri nikmat. Dulu para salaf itu tidak bahagia dengan nikmatnya, tapi bahagia ketika mereka mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, walaupun nikmatnya itu sedikit. Berbeda dengan era sekarang. Era sekarang yang menjadikan patokan bahagia itu ada pada nikmatnya. Kalau nikmatnya sedikit, bahagianya sedikit. Kalau nikmatnya banyak, bahagianya banyak. Itu salah tolak ukurnya. Para salaf tolak ukurnya bukan di situ. Tolak ukurnya bahagia itu adalah ketika saya diberikan nikmat sekecil apapun, maka saya bersyukur. Nah, itu bahagia luar biasa. Kemampuan untuk bersyukur itu adalah suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan anehnya manusia zaman sekarang itu, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat,
agar supaya kita itu cinta kepada sang pemberi nikmat. Tapi justru yang kita cintai adalah nikmatnya itu. Kita lupa kepada si pemberi nikmat. Itu kan aneh. Jadi Allah memberikan kita nikmat agar apa? Agar kita itu cinta sama Allah. Allah memberikan kepada kita dunia agar apa? Agar kita itu cinta kepada yang memberi, yaitu Allah. Tapi justru yang kita cintai adalah nikmat dan dunianya itu. Allah berikan kepada kita dunia agar dunia itu kita jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Tapi anehnya orang zaman sekarang, ketika Allah berikan kepada mereka dunia, justru dunia itu dijadikan oleh mereka sebagai tujuan. Padahal alangkah pendeknya ketika dunia itu dijadikan sebagai tujuan. Sudah selesai, Pak? Waktunya. Al-awal, yang pertama. Ini materinya masih panjang ya. Jadi mungkin tidak bisa selesai di pertemuan ini, tapi pertemuan berikutnya ya biar ustadz lain mawon yang mengisi. Al-awalu, yang pertama adalah ni'amun minallahi, nikmat dari Allah, tataradafu alaihi, yang nikmat Allah itu tidak pernah bisa kita lepaskan. Kita tidak pernah bisa hidup bareng sedetik pun tanpa nikmat dari Allah. Jadi kita tidak bisa hidup sedetik tanpa nikmat dari Allah. Kalau kita memaksakan diri sedetik saja hidup tanpa nikmat dari Allah, ya berarti kita meninggal. Jadi manusia itu hidup pasti mendapatkan nikmat. Maka sejatinya ketika seseorang itu mendapatkan musibah, maka sudut pandangnya itu harus diganti. Nah, ini menjadi satu buah kritikan juga. Ketika seseorang mendapatkan musibah, hendaknya sudut pandangnya itu diganti. Jangan melihat kepada sesuatu yang hilang, tapi lihatlah kepada sesuatu yang masih Allah berikan kepada kita. Ketika kita jatuh qadarullah, misalnya salah satu tulang kita patah, maka jangan lihat satu tulang kita yang patah, tapi berapa banyak tulang yang masih Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari tubuh kita. Jadi sudut pandang kita itu yang harus diganti, bahwa kita itu tidak mungkin bisa lepas dari nikmat Allah barang sedetik pun. Bahkan jika salah satu nikmat itu Allah cabut, masih banyak sekali nikmat-nikmat yang masih melekat pada tubuh kita. Abu Darda beliau berkata, "Malam yaralillahi alaihi ni'mah illa fil akli wasyarbi faqad qalla fahmuhu wa hadra adabu." Barang siapa yang tidak melihat nikmat dari Allah atas dirinya kecuali hanya sebatas makanan, minuman, kalau zaman sekarang pakaian juga. Jadi barang siapa yang hanya membatasi nikmat itu hanya dalam urusan makanan, urusan pakaian, urusan harta, hanya itu saja, maka faqad qalla fahmuhu, maka pemahamannya terhadap nikmat itu kecil sekali. Wa hadur adabu, dan akan datang adabnya. Jadi ketika kita menganggap nikmat itu hanya urusan-urusan sehari-hari kita saja, itu berarti pemahaman kita terhadap nikmat itu ya sangat kecil sekali. Dulu saya masih ingat, cuma saya belum mencari lagi. Ketika saya belajar kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu, bab sujud syukur, itu ada salah satu ulama, kalau tidak salah entah Imam Malik atau Malikiyah, yang kemudian memakruhkan seorang muslim untuk bersujud syukur. Bayangkan, sujud syukur itu justru hukumnya makruh. Ilahnya atau dalilnya apa? Atau alasannya apa? Kenapa sujud syukur itu makruh? Karena sujud syukur itu berarti seseorang telah kufur terhadap nikmat. Kok bisa? Ya, karena dia hanya mensyukuri sebagian saja. Padahal dia bernafas ya nikmat. Dia melihat ya nikmat. Kalau yang tadi disujud syukuri, seharusnya nafasnya juga disujud syukuri. Harusnya pandangannya disujud syukuri.
Ketika seseorang hanya bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang tidak setiap hari, seolah-olah dia itu mengkufuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan setiap hari, sehingga beliau itu memakruhkan. Walaupun pendapat ini tidak kita ambil, kita ambil pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan bahwa ya kalau kita mendapatkan nikmat-nikmat besar yang tidak setiap hari kita dapatkan, ya sudah, kita syukuri dengan cara sujud syukur. Tapi paling tidak pendapatnya Imam Malik itu bisa memberikan kepada kita tamparan bahwa nikmat-nikmat Allah itu ya setiap detiknya kita dapatkan. Bahkan berkedip itu kan juga nikmat, walaupun tidak kita sadari. Bayangkan para umat, kita dalam 1 jam tidak bisa berdetik, tidak bisa kedip, dalam 1 jam tidak bisa berkedip. Itu kan betapa pedesnya mata kita. Jantung misalnya, itu kan dia berdetak otomatis. Bayangkan kalau detaknya itu harus manual. Tidak boleh lupa kita untuk mendetakkan jantung kita. Kalau lupa kita meninggal, alangkah repotnya hidup kita. Berarti detak jantungnya secara otomatis itu kan nikmat dari Allah yang selama ini tidak kita pikirkan. Maka nikmat Allah itu tidak hanya sebatas ada pada makanan, minuman, harta. Bahkan sesuatu yang seringnya kita tidak sadari itu sebenarnya adalah nikmat Allah. Termasuk salah satu nikmat Allah adalah apa yang tadi pagi saya tulis. Qala Ibnu Syaudan, ijtama'a qaumun fatadzakaru ayu ni'mati afdal. Bahwa ada satu buah kelompok orang yang mereka itu berkumpul, lalu kemudian mereka itu memperbincangkan, mempertanyakan ayu nikmah, nikmat apa afdal yang paling utama yang Allah berikan kepada kita. Apakah harta, apakah rumah, apakah mobil, atau sesuatu yang lain? Maka qala rajulun, maka seseorang di antara mereka mengatakan, ma satarallahu bihi ba'duna an ba'din. Nikmat Allah yang paling utama itu adalah apa yang Allah tutupkan dari sebagian kita atas sebagian yang lain. Maksudnya adalah dosa-dosa kita masih Allah tutupi sehingga orang lain itu tidak melihat. Kalau orang lain tahu, kalau jenengan tahu dosa saya tidak mungkin duduk di sini. Saya duduk di sini karena jenengan tidak tahu dosa saya itu seperti apa. Maka kita beruntung, ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana dosa-dosa kita itu masih Allah tutupi sehingga kita itu masih mendapatkan kelayakan untuk menyandang gelar manusia yang terhormat. Sebenarnya kita tidak terhormat karena dosa-dosa kita, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menutupi dosa-dosa kita. Qala Muhammad bin Wasi', berkata Muhammad bin Wasi', lau anna lid-dunubi raihah, kalaulah seandainya dosa itu berbau, maka la yastati'un nasu ayyujalisuni, maka tidak ada satu orang pun yang bisa duduk di samping saya. Kenapa? Karena pasti saya itu adalah manusia yang paling bau karena dosa-dosa tersebut. Maka ini nikmat Allah. Allah tidak membuka aib-aib kita dan Allah tidak menjadikan dosa itu berbau. Karena kalaulah seandainya dosa itu berbau, tidak ada satupun orang yang bisa duduk dengan kita. Kalaulah seandainya aib kita semua dibongkar oleh Allah, maka pasti tidak ada satu orang pun yang akan menghormati kita. Maka ini nikmat terbesar. Termasuk nikmat itu adalah, ini perkataan Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, min tamamin ni'mah ala ibadihi al-mu'min, bagian dari kesempurnaan nikmat Allah ala ibadihil mu'min yang Allah berikan kepada hamba yang beriman itu apa? Ayunazzila bihim asyiddah wadar. Allah menurunkan kepada kita kesusahan dan malapetaka. Jadi mendapatkan musibah itu justru adalah nikmat. Kita perlu garis bawahi. Wa kullu syai'in yuqarribuna ilallahi fahiya nikmah walau kana bi suratil baliyah. Segala sesuatu yang
pada akhirnya bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, itu nikmat. Walau kana bisuratil baliyah, walaupun bentuknya adalah ujian, walaupun bentuknya adalah musibah. Kita mendapatkan musibah, sakit, tapi dengan sakit kita semakin dekat dengan Allah, maka sakit itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah. Sebaliknya wa kullu syai'in yub'iduna 'anillah, segala sesuatu yang pada akhirnya menjadikan kita semakin jauh dari Allah, fahiyal musibah, maka itu adalah musibah. Walau kana bi suratin nikmah, walaupun bentuknya adalah nikmat. Kita diberikan nikmat, dapat uang tidak sengaja, ada orang baik menghibahkan uangnya 1 miliar misalnya, dapat hibah 1 miliar dari orang, yang dengan uang 1 miliar itu kemudian kita jadi lupa pergi ke masjid, jadi lupa ikut kajian. Kenapa? Sibuk ngitung uang, uangnya 1 miliar tapi koin 500-an, jadi sibuk ngitung uang, sehingga ketika ada nanti saja dulu lah, masih ngitung uang, sehingga menjauhkan diri kita dari Allah. Maka uang 1 miliar yang berupa koin 500-an itu sebenarnya adalah adab, musibah. Itu sebenarnya adalah musibah. Maka konsep ini harus kita tanamkan betul-betul, bahwa nikmat itu adalah segala sesuatu yang menjadikan kita dekat kepada Allah, walaupun bentuknya adalah musibah. Dan adab atau musibah itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang menjadikan kita jauh dari Allah, walaupun bentuknya adalah kenikmatan, tapi itu bisa saja merupakan adab. Bahkan hukuman dari Allah, kita maksiat kemudian kita dihukum di dunia, itu juga bagian dari nikmat. Berkata Ibnu Abdul Wahab, beliau mengatakan, minan ni'am ta'dibul abdi bidan bihi fid dunya. Bagian dari nikmat Allah itu adalah ketika seorang hamba itu diberikan adab karena dosanya ketika di dunia. Jadi seseorang melaksanakan satu buah dosa, melaksanakan maksiat, kemudian Allah berikan teguran langsung ketika di dunia. Nah, ini sama seperti kisah salah satu teman saya. Saya punya teman dulu ranking 1 dan tak pernah tergantikan ketika saya masih di Solo. Ranking 1 tidak pernah tergantikan, dan orangnya alim sekali, baik sekali, tidak pernah melanggar aturan pesantren. Pernah suatu kali teman saya yang baik ini diajak sama teman saya yang paling nakal, bukan saya gitu, tapi teman saya, betul teman saya yang paling nakal, yang sukanya kabur dari pondok. Malam-malam diajak, ayo kita keluar cari makan. Teman saya yang ranking 1 yang baik, yang mutik, yang taat ini mengatakan, enggak, saya takut nanti dihukum melanggar. Kemudian teman saya yang nakal ini berbohong, sudah saya izinkan kok, enggak apa-apa, tadi saya sudah izin, boleh. Benar, iya tadi saya sudah izin, boleh. Akhirnya teman saya yang baik ini, yang selalu taat ini, keluar malam-malam cari makan di warung bersama teman yang nakal. Ketika pertama kali melangkahkan kakinya ke warung, alangkah kagetnya mereka berdua, ternyata ustadznya sudah ada di dalam warung sedang beli makanan. Ustadz. Ketika mereka kembali, akhirnya mereka dipanggil, kenapa keluar malam-malam? Kemudian teman saya yang baik mengatakan, tadi kata si fulan saya sudah diizinkan, tidak ada yang izin dengan saya. Jadi orang baik, orang taat ketika melanggar aturan, pertama kali itu langsung ditegur. Itu adalah tanda cinta kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ditegur oleh Allah berupa setelah melaksanakan kemaksiatan kita mendapatkan musibah, itu justru malah tanda Allah itu sayang kepada kita. Dan tanda Allah tidak sayang kepada kita, kita banyak melaksanakan kemaksiatan, tapi sampai sekarang kita masih aman-aman saja. Itu perlu kita cross check, ada apa hubungan kita dengan Allah ini.
kok saya melaksanakan kemaksiatan tapi tidak pernah ditegur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ajjala lahul 'uqubah fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan mempercepat uqubah hukumannya fid dunya, ketika di dunia. Jadi tanda kalau Allah itu menginginkan kebaikan adalah ketika kita salah langsung ditegur oleh Allah ketika di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr, tapi tanda bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan bagi diri kita, bahkan Allah menginginkan keburukan bagi diri kita, amsaka anhu bidan bi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, yaitu Allah tidak melaksanakan hukuman ketika di dunia dan mencegah hukuman itu turun di dunia sampai kita datang di hari kiamat yang mana hukumannya jauh lebih mengerikan. Maka ini adalah satu buah kaidah juga untuk menghisap diri kita ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat kemaksiatan tapi tak kunjung mendapatkan teguran oleh Allah, maka kita perlu muhasabah hubungan kita dengan Allah. Pasti ada yang salah. Justru ketika kita melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan kekeliruan, kemudian langsung ditegur oleh Allah, maka itu tanda bahwasanya Allah sayang kepada kita. Dan ini adalah yang pertama, yaitu nikmat. Nikmat itu banyak tadi, termasuk diberikan hukuman oleh Allah itu ya nikmat, karena itu tanda cintanya Allah. Termasuk tadi kita mendapatkan musibah itu ya juga nikmat, atau dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah itu ya nikmat. Jadi jangan kemudian nikmat itu dibatasi hanya pada sesuatu yang nampak, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Tapi nikmat itu mencakup banyak hal. Setiap detik kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para badan umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak, kita belum menyelesaikan satu tanda. Ya, ini belum selesai satu tandanya, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi intinya bahwa tanda-tanda orang yang akan bahagia dunia dan akhirat itu adalah mereka yang mampu bersyukur bahkan atas nikmat sekecil apapun. Bahkan ketika ditimpa musibah, mereka masih bisa bersyukur. Dan itu banyak sekali asar dari salaf. Bagaimana Dunnun al-Misri, beliau mengatakan, laisal ajabu mimani batuliya sabara, innamal ajabu mimani batuliya radiya. Tidak mengagetkan, tidak menakjubkan, biasa saja ketika seseorang itu diberikan ujian kemudian dia bersabar. Itu biasa saja, kita semua bisa kalau kayak gitu. Tapi yang menakjubkan, yang mengagetkan, yang luar biasa itu adalah mimani batuliya radiyah, yaitu seseorang yang ketika diberikan musibah, ketika diberikan ujian, dia ridho. Dan lebih menakjubkan lagi, ketika diberikan musibah, dia mampu untuk bersyukur. Itu luar biasa. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau ada tentang idza batuliya sabar, kalau ada. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanya. Biasanya ada tanya jawab betul? Tidak ada gitu? Tidak ada. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.